Selamat pagi anak-anak Ibu. Kedengaran? Kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Iya. Horas. Horas, Bu. Ya. Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu hari ini? Sehat ya semua ya? Ya, Ya. Ibu. Oke. Harapan Ibu, semua anak-anak Ibu sehat ya pagi hari ini ya. Dan harapan Ibu, anak-anak Ibu tetap sehat ya, meskipun kita masih belajar dari rumah karena COVID-19 ini, tapi kita harus tetap semangat ya anak ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Ayo, siapa yang mimpin doa kita hari ini? Ada yang bersedia kira-kira? Ibu Epi, bisa Ibu Epi? Bu. Akan dipimpin enak. Ya. Silakan Bu pimpin kita. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh, itu pesan meneh. Terima kasih ya. Sudah, Bu. Terima kasih Ivy. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita, introduction dulu ya. Tidak ada. Tidak ada. Ada, Bu. Unsur-unsur cerita fiksi ada tema, tokoh, alur, konflik, latar, amanat, klimaks, sudut pandang, dan penokohan. Ya, oke. Ibu jelaskan sedikit ya. Yang pertama yaitu tokoh. Kalau tokoh pernah nggak? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Orang-orang yang jual baju, berperan Bu. di dalam sebuah cerita. Kenapa, Pak? Kenapa? Tokoh itu yang jual baju, Bu. Bukan, salah. Tokoh, bukan toko, Bapak. Tokoh, ada hanya ya. Tokoh. Ya, jadi tokoh itu orang-orang yang berperan dalam sebuah cerita. Berdasarkan fungsinya, tokoh itu dibagi dua, tokoh utama dan tokoh pendukung. Kalau tokoh utama, yaitu orang-orang yang perannya banyak di dalam cerita. Dan biasanya, tokoh utama itu mempunyai peran yang baik di dalam cerita. Kemudian, tokoh pendukung. Tokoh itu tokoh yang selalu mendukung peran utama atau tokoh utama. Maaf ya, tokoh utama. Kemudian ada juga jenis tokoh berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama tokoh. Dwi tahu tokoh protagonis? Ya, tokoh protagonis itu tokoh yang perannya baik di dalam cerita. Ya, tokoh yang perannya baik ya. Yang perannya baik di dalam cerita. Kemudian yang kedua ada tokoh antagonis. Kalau tokoh antagonis ini tokoh yang perannya jahat di dalam cerita. Ya. Kemudian ada tokoh tritagonis. Ya, tokoh yang ketiga tritagonis. Itu tokoh yang selalu mendukung tokoh utama. Ya. Kemudian latar. Latar itu terbagi tiga. Ada yang tahu apa saja latarnya? Ayo, Iin tahu? Ada 3 jenis latar. Pernah dengar? Ada Iin? Belum. Ada, Ibu. Oh, belum. Yang lain ada? Kira-kira yang pernah dengar? Ada 3 jenis latar? Ada? Belum, Ya, Bu. apa itu, Nak? Ya, ada yang tahu? Tidak, Bu. Ada. Oke. Ibu kasih tahu ya. Latar apa, Nak? Latar belakang bukan, Bu?
Ya, jadi ada latar tempat, yaitu tempat terjadinya peristiwa di dalam cerita. Ya, bagus. Contohnya apa, Ida? Latar tempat? Contoh latar tempat, ada yang bisa sebutkan? Hutan mungkin, Bu. Iya, bagus, bagus sekali. Di hutan. Ada lagi yang lain? Di pasar, Sekolah, Bu. Bu. Iya, bagus sekali. Di pasar. Di mana? Di mana? Siapa yang jawab? Saya, Bu. Di sekolah, ada di rumah, ada di tepi pantai, ada di hutan tadi. Ya, itulah dia latar tempat. Ya, bagus. Kemudian ada latar waktu, yaitu waktu terjadinya peristiwa di dalam cerita. Kalau yang tahu latar waktu, contohnya siapa? Siang, Ada? Bu, siang hari, Iya, malam bagus. hari, Bagus sekali. dini Yang lain hari. ada? Ya, betul sekali. Ya, ada juga sore hari, pagi hari, siang, sepulang sekolah, zaman dahulu. Ya, itu juga termasuk ke dalam latar waktu. Kemudian latar suasana, yaitu suasana pada saat terjadi peristiwa di dalam cerita. Ada Bu, tahukah kamu di dalam bercerita pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari mana? Iya, bagus sekali, dari kayu. Kemudian kayu itu berasal dari mana? Ada yang tahu kayu berasal dari mana? Iya, bagus sekali. Dari pohon yang diolah, pohon itu diambil dari hutan. Hutan itu suatu kawasan atau daerah yang ditumbuhi dengan lebat oleh berbagai macam pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kemudian hutan itu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Benar tidak? Ya. Jadi anak-anak Ibu, berbagai hasil dapat kita ambil dari hutan dan salah satunya adalah kayu. Ya, banyak sekali hasil yang bisa kita ambil dari hutan. Salah satunya tadi adalah kayu. Tetapi walaupun kita bisa mengambil sumber daya alam dari hutan, kita tidak boleh mengambilnya secara sembarangan. Dan mari kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, yang pertama tadi, di dalam menilai cerita fiksi secara utuh, kita harus terlebih dahulu dapat menentukan unsur-unsur intrinsik dari sebuah cerita fiksi atau dari cerita fiksi tersebut. Kemudian yang kedua, dalam memanfaatkan sumber daya alam, kita harus dapat mengontrol penggunaannya agar tetap lestari. Bagaimana tadi caranya, masih ingat? Iya, adapun upaya yang dapat kita lakukan dalam melestarikan hutan, yaitu melakukan reboisasi, melakukan sistem tebang pilih, kemudian tidak membakar hutan dengan sembarangan, dan lain-lain. Baik anak-anak Ibu, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Dan Ibu ingatkan, semua PR harus kamu kerjakan dengan baik. Dan untuk mengerjakannya, kalau anak-anak Ibu belum paham, silahkan bekerja sama dan bertanya kepada orang tua. Demikian pembelajaran kita hari ini anak ya. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan makan makanan yang bergizi. Sekian pembelajaran kita ya nak. Salam sehat dari Ibu. Terima kasih. Terima kasih.